Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kabarnya gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan membacakan doa. Untuk Mas Hadian sebagai ketua kelas, boleh dipimpin, Mas? Oke, Bu. Semoga pada hari ini kita diberikan ilmu yang barokah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Baik, terima kasih Mas Hadian karena sudah bersedia memimpin. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadirannya. Untuk sekretaris kelas, apakah sudah melakukan absensi atau belum, Mbak Dian? Sudah hadir semua, Bu. Ya, jadi karena sudah hadir semuanya, kita langsung mulai pembelajaran ya. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang nilai maksimum dan nilai minimum yang merupakan lanjutan dari aplikasi turunan fungsi aljabar. Pada minggu sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang titik stasioner dan nilai stasioner, tapi nanti akan Ibu sedikit ulang karena penggunaannya juga dibutuhkan dalam penentuan nilai maksimum dan nilai minimum ini. Pada saat nanti Ibu menjelaskan jika ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung raise hand saja ya. Oke, Bu. Oke, baik. Ibu langsung mulai. Share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Jadi hari ini judul utama kita adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menentukan titik stasioner dan nilai stasioner dari suatu fungsi menggunakan konsep turunan dengan tepat dan benar. Jadi titik stasioner dan nilai stasioner ini minggu lalu sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian yang kedua, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dengan tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan konsep turunan dengan terstruktur sistematis, tepat, dan benar. Dan yang terakhir, mencipta soal atau uraian masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait nilai maksimum dan nilai minimum yang dapat diselesaikan menggunakan konsep turunan dengan tepat dan percaya diri. Jadi untuk poin 1 sampai 3 ini nanti Ibu jelaskan dalam materi hari ini. Untuk poin yang keempat nanti akan Ibu berikan penugasan kelompok. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kita review ulang tentang materi titik stasioner dan nilai stasioner di minggu yang lalu. Untuk apersepsi, ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan titik stasioner? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan titik stasioner? Silahkan. Belum tahu, Bu. Minggu lalu sudah, Mbak Dian. Iya. Lupa, Bu. Oh iya, lupa. Yang lain? Saya boleh menjawab, Bu. Gimana? Saya boleh menjawab. Oh iya, boleh-boleh. Siapa Saya, ini? Bu, Sebutkan Bu. namanya. Sayyidah, Bu. Oh iya, boleh Mbak Sayyida, silahkan. Ini seingat saya, Bu, saya takutnya lupa. Nanti kalau salah dibenarkan ya, Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Boleh. Titik stasioner itu ada dua, kayak maksimum sama minimum. Yang kalau saya bentar dulu, Pak, Bu. Kayak ada yang bentuknya gunung sama lembah, itu berarti yang paling ujung di gunung sama yang paling bawah di lembah. Kayak gitu, Bu, itu yang namanya titik stasioner. Benar apa bukan, Bu? Iya, terima kasih Mbak Sayyidah Aisyah atas jawabannya. Untuk ilustrasinya sudah benar.
Dan jawabannya juga sudah benar. Oke. Sebelum Ibu jelaskan penjelasan yang lebih detail, untuk nomor 2 ada yang mau menjawab apa yang dimaksud dengan nilai stasioner? Mas Hadian mungkin nilai stasioner? Iya, Bu. Menurut Iya. Wikipedia, nilai stasioner adalah nilai Y dari titik stasionernya. Iya, benar. Nilai stasioner adalah nilai Y dari titik stasionernya. Terima kasih Mas Hadian atas jawabannya. Oke, Ibu lanjutkan. Jadi, titik stasioner disebut juga titik kritis, titik ekstrim, atau titik balik. Jadi yang dijelaskan sama Mbak Aisyah tadi sudah benar. Titik maksimum dan titik minimumnya itu juga merupakan titik stasioner. Kemudian titik stasioner itu juga bisa berupa garis belok ya, titik belok, maaf. Oke. Kemudian titik stasioner itu terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Garis horizontal itu berarti gradiennya M sama dengan 0. Kemudian yang kedua, nilai stasioner adalah nilai kritis. Atau seperti jawabannya Mas Hadian tadi, nilai stasioner adalah titik Y pada titik stasioner. Sampai sini ada yang masih bingung atau kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Kita kembali ke definisi 1. Misalkan ada F merupakan fungsi aljabar yang mempunyai turunan. Jika F aksen A sama dengan 0, maka Fx stasioner di titik X sama dengan A. Dengan nilai Fa disebut nilai stasioner Fx di X sama dengan A, dan titik A, Fa disebut titik stasioner. Jadi A ini tadi hasil akar-akar dari turunannya ya, turunan Fx. Kemudian benar tadi kalau nilai stasioner adalah nilai Y, ya kan, Y-nya. Ini A ini sebagai X dan Fa ini sebagai Y. Seperti itu. Kalau mungkin masih agak-agak lupa, kita lanjut ke contoh soal. Selesaikan soal berikut. Tentukan nilai dan titik stasioner fungsi Fx sama dengan Y. Fx sama dengan X pangkat 3 min 12X plus 8. Ada yang mau membantu Ibu menjawab? Silahkan. Ayo, atau Ibu tunjuk aja. Tunjuk saja, Bu. Tunjuk saja, oke. Mbak Dian mungkin? Saya, Bu. Oke. Yang pertama ini sudah ada panduannya. Tentukan turunan pertama fungsi Fx. Turunan pertama rumusnya apa, Mbak Dian? Yang pangkat itu diturunkan ya, Bu ya. Jadi 3x pangkat 2 dikurangi 12. Dikurangi 12. Iya, terima kasih Mbak Dian. Kemudian syarat stasionernya apa, Mbak Dian? Syarat stasioner itu adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Berarti di sini F aksen X-nya kan kita sudah dapatkan ya. Berarti dituliskan ulang 3X kuadrat min 12 sama dengan 0. Selanjutnya, dikecilkan dengan dibagi berapa, Mbak Dian? Bagi 3, Bu. Berarti menjadi? X pangkat 2 dikurangi 12. Kemudian diapakan lagi? Difaktorkan ya, Bu. Oh iya, benar. Difaktorkan yang kurung 2 gini ya? Ya. Bu mau bertanya, Bu. Iya? Kalau dibagi 3, yang 12-nya nggak ikut dibagi 3, tak, Bu? Oh iya, dibagi 3. Tadi Mbak Dian bilang berapa ya? Iya, Bu, 12 lupa, Bu. Oh iya, saya juga lupa ini. Oke, terima kasih Mbak Saida Aisyah karena sudah membenarkan. 4 ya. Ya, Bu, maaf ya. Kemudian hasil faktornya berapa? Enggak apa-apa. X min 2 sama X plus 2 ya, Bu. Iya, betul sekali. Berarti akar-akarnya berapa?
X sama dengan 2 dan juga X sama dengan negatif 2. Iya, betul. Yang lainnya bisa mengikuti? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Terus menentukan nilai stasionernya, Mbak Dian. Nanti dimasukkan di persamaan awal ya, Bu ya. Ya, dimasukkan di persamaan awal. Akar-akarnya dimasukkan di persamaan awal. Berarti jadinya F2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali 2 tambah 8. Oke, berarti hasilnya berapa? 8 dikurangi 24 ditambah 8. Oke, hasilnya? Negatif 8. Iya, negatif 8. Selanjutnya dilanjutkan Mas Hadian. Terima kasih Mbak Dian atas bantuannya. Dilanjutkan Mas Hadian. F-2-nya berapa, Mas? F-2-nya itu berarti tinggal dimasukkan ya, Bu ya? Iya, benar. Berarti? Negatif 2 pangkat Ya. 3 dikurangi 12. Iya. Berapa ya, Bu? Oh iya, Disimplifikasikan dulu Mas Hadian. negatif Ya. 2. Ya. Ya. Ditambah? Ditambah berapa? 8. Oh, 8 juga. Oke. Iya, ini kembali ke persamaan iya. awal ya. Oke. Min 2 pangkat 3 berapa Mas Hadian? 1, 2, 3. Negatif 8, Bu. Oh iya benar. Negatif 8. Kemudian negatif 12 dikali negatif 2? Ditambah plus 24. Iya, Plus betul. Kemudian yang terakhir mengikuti ya, karena tidak ada X-nya. Hasilnya berapa Mas Hadian? 8 kurangi 24, Bu. Iya, 24. Berarti kesimpulannya adalah nilai stasionernya berapa? Nggak tahu, Bu. Tadi Mas Hadian di awal menjawab nilai stasioner itu merupakan nilai Y pada titik stasionernya. Berarti berapa nilai stasionernya? Negatif 8 dan 24. Iya, negatif 8 dan 24. Iya, Kalau titik stasionernya? Oke, terima kasih Mas Hadian atas jawabannya. Kita lanjutkan sama yang lain ya. Mbak Sarah mungkin bisa membantu titik stasionernya. Ya Bu, titik stasionernya berarti yang pertama mungkin 2, X-nya 2 sama Y-nya negatif 8. 2 sama negatif 8. Seperti ini ya. Ya Bu. Kemudian yang kedua Mbak Sarah. Berarti yang terakhir itu sisanya negatif 2 sama 24. Gitu Bu. Ya, apa benar Bu? Iya, betul Mbak Sarah. Terima kasih atas jawabannya Mbak Sarah. Jawabannya sudah benar. Terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini tulisan Ibu jelas ya? Sedikit. Iya, jelas. Ya Bu, jelas Bu. Oke, mungkin kalau ini kurang rapi, di slide selanjutnya insya Allah lebih rapi. Dihapus. Oke, sebentar ya, ini Ibu hapus dulu. Ini jawaban yang lebih rapi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan pada materi hari ini, yaitu nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertutup A, B. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang atas itu ada gambar apa? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya hubungan antara gambar yang atas dan gambar yang bawah? Silahkan. Mbak Nur Nikmatul Khairiyah mungkin?
Untuk gambar yang atas itu ada kayak pemandangan, ada gunung. Kemudian Iya, betul. itu memiliki apa namanya, nilai ekstrim seperti itu, Bu. Iya, benar. Ada. Jadi ini terima kasih Mbak Ria atas jawabannya. Jadi gambar 1 ini ada gunung dan lembah gitu ya. Jika kita ubah dan fokus kepada garis ini saja, kita bisa mengubahnya ke gambar yang kedua, di mana puncaknya gunung ini bisa kita sebutkan dengan titik puncak dan yang lembahnya ini adalah titik minimum. Seperti itu ilustrasinya. Kita lanjutkan. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertutup AB, biasanya fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan akan mempunyai interval I sama dengan A, B sebagai daerah asalnya. Jadi tujuan dari interval ini untuk membatasi daerah asal seperti itu. Kemudian nilai-nilai ekstrim sebuah fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali terjadi pada titik-titik ujung interval. Jadi biasanya nilai ekstrimnya itu ada di intervalnya, tapi tidak semua. Hanya seringkali terjadi, tapi tidak pada semua kasus. Seperti itu. Bisa dipahami? Masih, atau perlu diulang? iya, perlu diulang, masih bingung. Oh iya, oke. Jadi interval, ini kan ada A dan B, ini merupakan intervalnya. Ini adalah titik yang membatasi supaya kurvanya itu tidak terlalu melebar seperti itu sebagai daerah asalnya. Nah, biasanya nilai maksimum dan nilai minimumnya itu ada di intervalnya antara di A dan B, nilai maksimum dan minimumnya. Tapi tidak pada semua kasus nilai maksimum dan nilai minimumnya itu ada di intervalnya. Seperti itu, Mbak. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ibu lanjutkan, jadi ada beberapa tahapan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi pada interval tertutup A, B. Yang pertama, selesaikan f aksen X. F aksen X itu kan berarti turunan dari fx ya. Jadi turunkan fungsi X terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, cari semua titik kritis fx pada interval tertutup A, B, yaitu yang pertama, titik ujung interval. Jadi titik ujung interval ini tadi, A, B ini termasuk dari titik kritis. Kemudian yang kedua, titik stasionernya yang sudah kita cari di awal tadi, itu juga merupakan titik kritisnya. Dan yang terakhir, hitung nilai fungsi fx pada semua titik kritis yang diperoleh pada langkah 2. Nilai terbesar sama dengan nilai maksimum dan nilai terkecil sama dengan nilai minimum. Seperti itu. Mungkin kalau masih teori kita masih bingung ya, kita langsung ke contoh saja. Contoh soal selanjutnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min 6x ditambah 1 dalam interval min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Sebelumnya di sini Ibu mau bertanya, jika bentuk soalnya seperti ini, maka intervalnya berapa? Berapa intervalnya? Mbak Putri mungkin membantu menjawab. Min 2 sama 1, Bu. Iya, jadi terima kasih Mbak Putri atas jawabannya, sudah benar. Jadi intervalnya di sini adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1, karena merupakan titik-titik ujungnya. Yang pertama, tentukan turunan pertama fungsi fx. Ada yang mau membantu Ibu, silahkan. Raise hand, atau Ibu panggil lagi. Panggil lagi aja, Bu. Oke, dipanggil lagi aja. Suka dipanggil-panggil ya. Oke, Mbak Sarah mungkin.
tentukan turunan pertama fungsi fx. Ya, Bu. Bentar, Bu, mikir sedikit. Oh ya, Oh iya, 12x kuadrat 12x kuadrat ditambah 6x ditambah kurangi 6x dikurangi 6. 6. Ya, Apakah benar seperti ini, teman-teman? Iya, sudah benar. Terima kasih Mbak Sarah atas jawabannya. sama-sama, Ibu. Bu. Ya, titik kritis dari fx yang pertama ada titik ujung interval yang tadi sudah dijawab sama Mbak Putri. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Kemudian titik stasionernya. Berapa titik stasionernya? Titik stasionernya mungkin dibantu sama Mbak Risma. Ada Mbak Risma, halo Mbak Risma. Ada Bu, itu ada namanya Nurkizatul Harisma. Iya Mbak Risma, boleh dibantu untuk mencari titik stasionernya? Oke, Mbak Rismanya enggak merespon ternyata. Dibantu Mbak Dian lagi, boleh Mbak Dian? Ya Bu. Oke, berapa Mbak Dian titik stasionernya? Dihitung langsung apa ditulis ya Bu ya? Ya, ditulis. Ya, berarti F negatif 2. F negatif 2. Titik stasioner Mbak Dian yang syaratnya tadi F aksen X sama dengan 0. Oh iya. Maaf, Bu. Berarti? Iya, enggak apa-apa. Berarti, aduh, kok bingung Bu. Sebentar Bu. Ya. 12x kuadrat 12x kuadrat ditambah 6x ditambah 6x dikurangi 6. dikurangi 6 0. sama dengan 0. Terus kemudian? Nah, diperkecil ya Bu ya. Ya, boleh. Jadi hasilnya 2x kuadrat. 2x kuadrat ini dibagi 6 ya Mbak Dian, kedua ruas. Ya, Bu. Ya. Kemudian? Ditambah x. Ya. Kemudian? Dikurangi 1 sama dengan 0. Seperti ini? Ya, Bu. Kemudian selanjutnya? Difaktorkan ya Bu ya. Iya, 2. betul, difaktorkan. Berapa? 2x kuadrat ditambah x min 1. 2x dikurangi 1 sama x plus 1, Bu. Iya, betul. Berarti berapa? X sama dengan 1/2 atau setengah sama X sama dengan negatif 1. Iya, betul Mbak Dian. Terima kasih atas bantuannya dan jawabannya. Oke, selanjutnya hitung F pada setiap titik kritis. Jadi tadi kita kan sudah mendapatkan titik ujung interval dan titik stasioner ya. Ada min 2 dan X sama dengan 1. Titik stasionernya dapat X sama dengan setengah atau X sama dengan min 1. Nah, keempat titik ini nanti kita substitusikan pada fungsi awal. Tujuannya untuk menemukan nilai maksimum dan nilai minimum. Misalnya, X sama dengan min 2 kita substitusikan ke 4X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 6X ditambah 1 hasilnya min 7. X sama dengan min 1 disubstitusikan hasilnya 6 dan seterusnya. Dari hasil perhitungan keempat titik itu tadi, kita dapatkan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nilai maksimum berarti yang nilainya terbesar. Berarti di sini berapa nilai terbesarnya? Dari keempat ini.
6 itu ya, Bu ya. Iya, 6, betul. Kalau nilai terkecilnya? Negatif 7. Iya, betul. Jadi, 6 merupakan nilai maksimum dan min 7 merupakan nilai minimum. Kalau untuk titik maksimumnya berarti min 1. Mohon maaf. Kalau untuk nilai maksimumnya berarti min 1,6 dan untuk nilai minimumnya min 2,7. Min 7. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Oke, kita lanjutkan ke aplikasi nilai maksimum dan nilai minimum dalam permasalahan kontekstual. Jadi ilustrasinya seperti yang ada di kanan ini ya, ada gambar uang, ada gambar rudal pesawat, ada gambar kubus dan lain-lain. Jadi kira-kira ada yang bisa menebak enggak? Aplikasi nilai maksimum dan nilai minimum ini kalau di permasalahan kontekstual untuk apa saja sih? Silahkan yang mau berpendapat. Kalau berdasarkan gambarnya, kira-kira seperti apa? Mas Hadian mungkin berikan contoh satu. Apa ya, Bu ya? Apa ya? Itu ada uang-uang itu, Bu. Saya akan sebut uang. Berarti biasanya untuk fungsi kalau kita jualan, biasanya kita ingin mendapatkan apa yang besar? Keuntungan. Iya, keuntungan yang besar. Terima kasih Mas Hadian atas jawabannya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, jadi aplikasi nilai maksimum dan nilai minimum pada permasalahan kontekstual itu yang pertama ada keuntungan maksimal, perhitungan keuntungan maksimal. Kemudian tinggi, luas, dan volume maksimal. Kemudian hasil kali terbesar. Kemudian ada biaya terkecil, bahan minimum, dan lain-lain. Dari sini ada yang bisa menunjukkan yang menggunakan nilai maksimum yang mana, yang nilai minimum yang mana? Ada yang bisa membantu mengidentifikasi? Saya mau mencoba, Bu. Iya, boleh. Silahkan Mbak Ria ya. Iya. Untuk yang nilai maksimum itu yang nomor 1, nomor 2, sama nomor 3. Iya. Kemudian sisanya? Nomor 4 sama nomor 5. Iya, betul. Terima kasih Mbak Ria atas jawabannya. Boleh kasih tepuk tangan buat Mbak Ria. Terima kasih. Jadi ini sudah Ibu petakan untuk yang sebelah kiri ini menggunakan nilai maksimum dan yang sebelah kanan menggunakan nilai minimum. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum pada masalah kontekstual harus memperhatikan tahapan berikut. Yang pertama, tetapkan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel untuk memperoleh hubungannya. Kemudian yang kedua, tetapkan rumus fungsi satu variabel yang merupakan model matematika dari masalah. Jadi untuk nilai maksimum dan nilai minimum ini fungsinya harus satu variabel ya. Jadi harus satu variabel. Kemudian yang ketiga, tentukan penyelesaian optimum dari model matematika. Optimum ini antara dua, yaitu maksimum dan minimum. Jadi disesuaikan kira-kira menggunakan nilai maksimum atau nilai minimum seperti itu. Dan yang terakhir, berikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Tafsiran ini berarti kesimpulan seperti itu. Sampai pada tahapan ini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke contoh soal. Belum, Bu. Oke, belum ada. Kita coba lanjut ke contoh soal. Sesuai dengan Mas Hadian tadi, karena saya suka uang-uang, Bu. Jadi, Ibu sudah sajikan contoh soal untuk menghitung laba maksimum atau keuntungan maksimum yang didapat. Jadi, di sini soalnya suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga 5.000 untuk satu produknya, maka laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut adalah
Jadi langsung saja Ibu jelaskan di sini kita perlu memisalkan. Misalkan Fx sama dengan total biaya produksi X unit barang dan Gx adalah harga jual X unit barang. Hx sama dengan keuntungan yang diperoleh atas penjualan X barang. Maka di sini ada Fx. Fx tadi kan total biaya produksi X unit barang ya. Berarti Fx karena ini biayanya dan kita juga masih belum tahu produknya itu berapa, maka kita kalikan X dengan fungsi dari biayanya, yaitu X dikali 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Hasilnya 9.000X ditambah 1.000X kuadrat ditambah 10X pangkat 3. Kemudian Gx ada harga jual X unit barang, yaitu 5.000X. Dan Hx, nah Hx ini kan keuntungan yang diperoleh atas penjualan X barang. Jadi kalau keuntungan itu kan berarti total biaya produksi dikurang, harga jual X unit barang dikurangi total biaya produksi. Jadi di sini pemisalannya ada Gx dikurangi Fx. Kemudian fungsinya kita masukkan 5.000X dikurangi 9.000X ditambah 1.000X kuadrat ditambah 10X pangkat 3. Karena ini pengurangan, jadi tidak boleh kita langsung operasikan ya. Jadi harus kita keluarkan dulu dari kurungnya. Jadi ini kalau dilanjutkan itu sebetulnya adalah 5.000X dikurangi 9.000X dikurangi 1.000X kuadrat dikurangi 10X pangkat 3. Jadi ini nanti ada min 10X pangkat ditambah 4.000X min 9.000 seperti itu. Selanjutnya laba maksimum jika L aksen X sama dengan 0, sehingga min 20X ditambah 4.000 sama dengan 0. Diturunkan ya, itu nanti fungsinya. Min 2.000X sama dengan min 4.000. Jadi hasil X-nya adalah sama dengan 200. Kemudian untuk mencari laba maksimumnya adalah 200-nya atau nilai X-nya disubstitusikan pada laba maksimumnya. Sehingga kita dapatkan laba maksimumnya adalah Rp391.000 untuk menghasilkan 200 produk. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup? Cukup, Bu. Saya mau nanya. Oh iya, boleh, Mbak. Di apa namanya? Yang mana? Yang bagian ini loh Bu, yang HX itu loh. Kan di atasnya ini setelah dikeluarkan dari tanda kurungnya itu kan yang atas 10X pangkat 3. Lah yang bawah kok jadi min 10X pangkat 2, Bu. Oke, sebentar, Mbak Ria. Terima kasih atas masukannya. Sebentar ya. Ibu lihat lagi. Ini ada kesalahan pengetikan sepertinya. Untuk yang ini ya, Mbak Ria. Ini ya, 5.000X dikurangi 9.000X ditambah 10.000X pangkat 2 ditambah 10X pangkat 3. Iya, Bu, yang bawahnya itu. Oke, berarti ini sebentar ya. Berarti seharusnya berapa, Mbak Ria?
seharusnya itu 10x pangkat 3. 10x pangkat 3. Negatif 10. Ya, negatif 10x pangkat 3 gitu, Tabu. Kemudian untuk plus 4000x-nya sudah benar. Bu, bisa di-slideshow tidak, Bu? Soalnya ini sedikit terlalu kecil. Oh iya, sebentar. Oke, karena ini mungkin Ibu ada kesalahan, silakan didiskusikan kesalahannya di mana dan nanti Ibu tunggu pembetulannya 2 menit lagi. Sebentar ya, Ibu sambil mengecek juga. Iya, Bu. Yang 4000x itu jadinya 4000x kuadrat ya, Bu. Ibu masih di mute. Ya, terima kasih. Ini jadi, ini min 10x pangkat 3, gitu ya. Ya, Bu. Kemudian, pangkat 3. Kemudian 4000-nya ini min apa plus? Minus ya? Plus. Minus. Kemudian yang belakangnya? Itu minus 1000x pangkat 2, Bu. Ya, minus 1000x pangkat 2. Sementara pangkatnya gini ya. Agak susah ini. Kemudian min 4000x, min 9000, seperti ini. 9.000-nya nggak pakai, Bu. Oh iya. Terima kasih. Terus berarti laba maksimumnya L aksen X ini juga salah ya? Iya, Bu. Berarti jadinya min 30x kuadrat. Bu bertanya itu 1000x 6 pangkat 2 ya, Bu? 1000x pangkat 2. Sorry. Oke, ini jadi min 30x pangkat 2. Ya, min 1000x. Oh, min 2000x ya. Iya. Kemudian min 4000. 4000x. 4000 aja. Oke, sama dengan. Ya, terima kasih. Ini ada kesalahan. Oke, karena ini Ibu ada kesalahan, nanti dibantu di tugas kelompok ya. Nanti nilai maksimumnya atau X yang diperoleh nanti dipilih untuk yang maksimumnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kuis ya. Silakan diakses kuisisnya. Ini kodenya. Apakah sudah terlihat? Iya, Bu. Sudah, Bu. Terlihat. Sudah terlihat. Silakan bergabung ya. Bu, bertanya ini kuisisnya linknya belum ada ya, Bu ya? Mau pakai link aja atau pakai kode aja? Pakai Oh ya, kode Bu. aja Mbak Dian. Iya. Ya, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu, kalau misalnya nggak punya aplikasi Quizizz gimana, Bu? Lewat web aja Mbak, langsung bisa. Oh, Quizizz.com, seperti Oh. itu. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Ria. Sudah, ini kok belum ada yang bergabung?
Oke, ada 1. Yang lain yang belum bergabung, Ibu tunggu 1 menit lagi. Sudah? Oke, Ibu mulai ya, atau ada yang masih bergabung? Bentar, Bu. Iya. Sudah ya, Ibu mulai? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai.
Baik, karena semuanya sudah, ini alhamdulillah sudah banyak yang benar. Ini ada Mbak Sarah, Mas Hadian yang teratas. Terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya untuk Mas Hadian dan Mbak Sarah. Nanti jika ada teman-temannya yang tanya, dijelaskan ya. Bisa dibantu teman-temannya. Oke, selanjutnya Ibu sudah akan men-share modul dan LKPD-nya di grup kelas. Bagi yang hari ini belum paham terkait apa yang Ibu paparkan, silakan dipelajari secara mandiri ya, di modul sudah ada. Untuk kesalahan PPT tadi, nanti akan Ibu unggah pembenarannya di grup tersebut. Kemudian untuk LKPD-nya, kita jadikan tugas rumah dan akan dipresentasikan minggu depan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah. Belum ada, Bu. Ya, terima kasih. Karena kita sudah berada di akhir jam pelajaran, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih atas antusiasnya. Terima kasih atas keaktifannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.